Sebelum ibadah dimulai, kita akan melihat warta jemaat terlebih dahulu.
Salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus, kita kembali beribadah pada minggu ini. Tuhan adalah surya yang menerangi jalan kehidupan yang Ia berikan kepada kita. Ia adalah firman yang menguatkan langkah kehidupan kita. Saat diri kita beserta dengan Tuhan, kita akan lebih kuat menghadapi kehidupan ini. Kaulah Tuhan surya hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingat dan percayalah bahwa kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Pada minggu ini, gereja menghayati Minggu Trinitas. Pada minggu ini, kita diajak untuk memahami kembali makna hidup dalam penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita pun dikuatkan kembali untuk mensyukuri kehidupan yang disertai oleh Allah Trinitas dalam keseharian kita. Allah yang Maha Tinggi berjalan bersama dengan realitas kehidupan yang kita miliki. Ya Allah yang Maha Tinggi.
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam persekutuan denganmu dan juga sesama kami, acap kali oleh karena keegoisan yang kami punyai, kami meninggalkan persekutuan dengan Engkau dan juga sesama kami. Ketika dalam persekutuan baik dalam gereja, keluarga, dan juga pertemanan kami, diri kami tidak dapat membawa damai di dalam persekutuan ini, atau kami tidak dapat mengampuni orang yang bersalah di tengah-tengah persekutuan ini. Karena kami terbuai oleh rasa sombong bahwa diri kami lebih baik dari yang lain, ampunilah kami Tuhan, dan ajarkan kami untuk belajar rendah hati. Ampuni kami Tuhan, bila kami sebagai gereja-Mu belum bisa menjadi sahabat bagi sesama manusia. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan dengan kerendahan diri. Amin. Marilah kita memuji Tuhan. Dari KJ 26, mampirlah dengar doaku. Berita anugerah, dalam perjalanan kehidupan, Tuhan menyertai diri kita, sehingga diri kita dikuatkan untuk dapat melangkah dengan penuh harapan. Seperti yang tertuang di dalam 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-11, akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan beserta dengan saudara.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, kita akan mendengar serta merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum itu kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, Kristus Tuhan dan Penyelamat, Roh Kudus yang setia menyertai dan menuntun kehidupan kami. Kami bersama-sama dengan hati rindu serta tertuju kepadamu, hendak mendengar merenungkan firman-Mu. Bagaikan tanah yang kering, hati kami merindukan air hujan yang menyuburkan dan menyejukkan. Itulah firman-Mu ya Allah, dan karenanya kami mohon, kiranya Engkau yang mencurahkan firman-Mu atas kami, dan Roh Kudus yang menerjemahkan kehendak Allah Bapa, supaya kami mengerjakannya dalam hidup setiap hari. Ke dalam tangan kasih dan tuntunan-Mu ya Roh Kudus kami berserah diri. Kami siap mendengar firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur pada minggu ini diambil dari Mazmur 8 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-10. Mazmur 8 ayat 1 sampai dengan 10 demikian. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu gigit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan penendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun, Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya, kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus sebagaimana disaksikan di dalam Injil menurut Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat ke-20. Injil menurut Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat 20 saya bacakan bagi kita sekalian. Demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman." Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, hidup di dalam penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus
Demikian tema ibadah kita di Minggu Trinitatis ini. Ibu bapak saudara-saudari yang Tuhan kasihi, mengapa kita bersekutu? Sekalipun hari-hari ini kita tidak bersekutu dengan cara berkumpul di gedung gereja, tetapi hal itu bukan berarti kita tidak bersekutu. Kita dan semua orang percaya lainnya tetap bersekutu, meskipun dengan menggunakan sarana telekomunikasi, teknologi informasi. Tetapi kita percaya, kita meyakini bahwa kita tetap dipersekutukan di dalam persekutuan kasih Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu hal yang menjadi kesukacitaan, kegembiraan, kebahagiaan buat kita, bahwa kita mempunyai dasar yang begitu kuat untuk menghayati hidup persekutuan kita, yakni persekutuan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, persekutuan kasih yang sempurna. Dan hal itu ditegaskan lagi oleh Tuhan Yesus di dalam bacaan Injil tadi, yang menjadi pesan, amanat yang begitu kita kenal, yang seringkali disebut sebagai amanat agung Tuhan Yesus, supaya setiap orang yang percaya dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita diajak untuk terus menghayati persekutuan ini dan mengarahkan diri kita pada persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang adalah persekutuan kasih yang sempurna. Bapa, Anak, dan Roh Kudus saling mengasihi, dan karena kasih yang begitu luar biasa itulah di dalam rancangan kasih Allah Trinitas, maka Bapa, Anak, dan Roh Kudus pun meluaskan cakupan kasih itu, sehingga di dalam rancangan kasih itulah langit, bumi, dan seluruh ciptaan termasuk kita manusia diciptakan. Allah ingin merangkul semuanya di dalam kasih-Nya. Allah ingin meluaskan jangkauan persekutuan kasih itu, sehingga menjadi sangat dapat kita pahami mengapa Kristus mengajar dan mengajak kita untuk hidup mengasihi. Sebagaimana Kristus mengatakan tentang hukum yang pertama dan terutama, dan hukum yang kedua yang mengacu pada hukum pertama dan terutama itu, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, akal budimu, segenap jiwamu, dan kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih menjadi satu panggilan iman, bahkan jati diri kita. Orang-orang yang menghayati, mengakui, mengamini, serta mensyukuri kasih Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, apa artinya hidup dalam penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Kita diajak untuk melihat tentang penciptaan dan pemeliharaan Allah. Kita diajak melihat karya penebusan Allah. Kita diajak untuk melihat dan menghayati penyertaan, pemeliharaan, dan juga pemulihan yang Roh Kudus kerjakan. Penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus mau menyatakan kepada kita semua, Dia adalah Allah yang tidak hanya menciptakan lalu setelah itu Ia membiarkan ciptaannya, tidak. Tetapi Ia menyatakan diri sebagai Bapa yang setelah menciptakan segala sesuatu dalam rancangan kasih-Nya, Ia memelihara ciptaannya itu. Bahkan ketika manusia merusak ciptaan, merusak dirinya, hidup dalam dosa, Allah pun datang mencari manusia. Sang firman Allah menjadi manusia, manusia Yesus Kristus. Sang Kristus yang disebut anak Allah menegaskan kasih Allah itu. Ia mencari, Ia merangkul, Ia menyelamatkan, Ia menebus orang-orang berdosa, kita manusia yang menjauh darinya, menjauh dari persekutuan kasih Allah. Dan ketika Kristus kembali ke tahta kemuliaannya, Allah tidak meninggalkan kita sendirian, tidak membiarkan kita bagaikan yatim piatu. Ia hadir, Roh Kudus Ia curahkan
untuk tidak hanya menyertai kita, untuk tidak hanya tinggal di dalam kita, sebagaimana Kristus Sang Immanuel, Allah yang hadir di antara manusia, tetapi Roh Kudus hadir dan tinggal di dalam kita. Itu sebabnya Yesus pernah mengatakan, adalah lebih baik bagimu jikalau aku pergi kepada Bapa. Sebab jikalau aku pergi kepada Bapa, Roh Kudus yang kuutus di dalam namaku, ia akan menyertai kamu dan tinggal di dalam kamu. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Allah tinggal di dalam kita. Untuk menyertai, menuntun, memampukan kita menghadapi menjalani kehidupan ini, dan membimbing kita untuk mengatasi berbagai persoalan, pergumulan, dan pergulatan hidup. Ibu bapak, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, betapa indah hidup dalam penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Seluruh aspek dan rentang kehidupan kita ada di dalam pemeliharaan kasih, ada di dalam tuntunan hikmat Allah, ada di dalam kekuatan Roh Allah. Karena itu, mari kita hayati. Dan jangan kita larut di dalam ketakutan, kekhawatiran. Sebab Allah berkenan tinggal di dalam kita. Menyertai, menguatkan, menerangi jalan kita, menuntun kita. Selamat menikmati, merasakan, mengalami, dan membagikan indahnya hidup dalam penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus lewat karya kehidupan kita, lewat ucapan bibir kita yang menyemangati dan menunjukkan cinta kasih Allah, lewat uluran tangan kita yang merangkul, menggenggam, menopang, dan menguatkan orang lain untuk kembali bangkit dan berjuang. Melalui setiap doa kita, mengingat orang lain dalam setiap ucapan dan juga permohonan doa kita. Selamat menikmati penyertaan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan mengasihi saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan gereja skala abad dan tempat, kita mengakui imam percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, mari bersama kita datang ke hadapan Tuhan, membawa permohonan kita, menaikkan doa syafaat. Kita satukan hati di dalam kasih Allah, kita berdoa. Ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Trinitas, kami bersyukur menikmati penyertaan kasih-Mu sepanjang kehidupan dan pergulatan hidup kami. Dan kami meyakini tak ada satu hal pun, tak ada satu makhluk pun, tak ada satu kuasa pun, baik di langit, di atas bumi maupun di bawah bumi ini, yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah.
Oleh karena itu, kepadamu kami berserah diri. Ya Allah, kami memohon, berkati dan sertailah senantiasa pemerintah bangsa kami yang terus berupaya untuk mengatasi dampak dari pandemi COVID-19 yang saat ini melanda dunia. Berkati upaya para medis, upaya pemerintah daerah, upaya para pemuka agama, para pebisnis, para pendidik, para tokoh masyarakat untuk terus mengayomi dan mengarahkan kami semua agar dapat hidup beradaptasi dengan kondisi saat ini dan tetap berkarya, supaya kehidupan ini terus berlanjut dan tetap berkembang. Berkati saudara-saudari kami yang terus bekerja, tidak hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi kepentingan orang lain, kepentingan orang banyak. Kami mohonkan berkat Tuhan bagi mereka, bagi para kurir, para driver online yang mempertaruhkan kesehatan mereka, diri mereka di tengah kondisi saat ini, sehingga kami semua mendapatkan berbagai manfaat dari pekerjaan yang mereka jalani, sekalipun sangat berisiko bagi kesehatan diri mereka. Tuhan, berkatilah mereka serta keluarga mereka. Kami juga memohon ya Allah, kiranya Engkau menyertai gereja-gereja Tuhan untuk terus memberitakan, membagikan sukacita, semangat hidup di dalam kasih Tuhan, untuk tak berhenti berkarya, membagikan kasih Allah melalui segala sesuatu yang dapat dikerjakan oleh gereja-gereja Tuhan. Juga jemaat-Mu di GKI Pulau Mas ini, serta jemaat Tuhan di GKI Pulau Mas Bajem Harapan kita. Tuhan berkati jemaat-Mu, saudara-saudari kami sekalian, terlebih yang sedang sakit, yang berusia lanjut. Ya Allah, kiranya uluran tangan kasih-Mu terus menopang, menguatkan, dan memberkati kehidupan mereka. Memberkati pengobatan, perawatan yang diberikan bagi saudara-saudari kami yang sakit. Memberkati setiap upaya baik untuk terus menghadirkan sukacita, kegembiraan di tengah-tengah kehidupan keluarga-keluarga anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di GKI Pulau Mas dan Bajem Harapan kita. Kami juga ingin mendoakan ya Bapa bagi saudara-saudari kami, anak-anak Tuhan yang mengalami dampak langsung dari pandemi ini, yang mengalami pemutusan hubungan kerja, yang kehilangan penghasilan atau berkurang jauh penghasilan mereka. Ya Allah, kiranya Engkau yang memberikan kekuatan, tetap meneguhkan iman dan kesabaran. Tuhan juga yang memberikan hikmat-Mu agar mereka tetap dapat melihat dan secara kreatif boleh mencari berbagai peluang lainnya. Sebab kami meyakini tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk memberkati anak-anak-Mu. Kami berdoa juga kiranya Engkau mampukan kami untuk tetap menjadi saudara, mendukung, mendampingi, dan berbagi untuk saudara-saudari kami lainnya yang mengalami dampak langsung dari pandemi ini. Tuhan menyertai anggota majelis jemaat, badan pelayanan jemaat, dan semua aktivis para pegiat lainnya di tengah jemaat-Mu di Pulau Mas maupun Bajem Harapan kita, agar tetap bersukacita, bersemangat di dalam melayani dan terus membagikan kasih Tuhan. Semua dan seluruh keberadaan diri kami letakkan di dalam tangan kasih Allah, pemeliharaan-Mu ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Marilah jemaat Tuhan, kita menyatukan semua doa permohonan kita di dalam doa yang Kristus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada saat ini, kita akan memberikan ungkapan syukur melalui persembahan yang akan kita kumpulkan. Nats persembahan yang mendasari pelayanan persembahan ini diambil dalam surat Roma 12 ayatnya yang ke-1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan pencipta semesta, Dialah yang layak untuk dimuliakan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, baik pada masa lalu, masa kini, dan juga masa yang akan datang. Ajarkan kami untuk senantiasa bersyukur di dalam tiap langkah kehidupan yang akan kami jalani ke depannya. Pada saat ini, kami telah memberikan ungkapan syukur kami. Kiranya persembahan yang telah kami berikan dapat digunakan oleh gerejamu dalam pelayanan yang dilakukan. Berkati pribadi-pribadi yang terlibat dalam mengelola persembahan ini, biarlah Roh Kudus membimbing mereka. Inilah doa harapan kami, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemelihara kehidupan. Kami telah berdoa. Amin. Sertakan persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam kehidupan keseharian yang kita miliki. Biarlah persekutuan kita bersama Allah Trinitas menguatkan diri kita dalam pergumulan yang kita miliki. Karena dalam penyertaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus kita diajak bangkit untuk menyongsong kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Hai bangkit bagi Kristus.
Jemaat yang Tuhan kasihi, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah sahabat bagi sesama di dunia ini. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Dalam persekutuan kita dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.